Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Ngopi, ngobrol, pintar. Apa yang kita obroli akan menambah wawasan dan kita semakin pintar. Oke? Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan di subscribe @manjadawajada 2022 dan aktifkan tanda lonceng agar materi-materi di channel Manjada Wajada 2022 akan terbagi, akan terupdate. Dan jangan lupa komen, like, dan share apabila video atau materi yang keluarkan oleh Manjada Wajada 2022 bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Oke, hari ini pembelajaran yang kita lakukan adalah materi function atau fungsi di bahasa pemrograman Python. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian fungsi di bahasa pemrograman Python. Kedua, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis fungsi di bahasa pemrograman Python. Oke, yang pertama, apa sih pengertian fungsi atau function di bahasa pemrograman Python? Function atau fungsi adalah komponen penting dari setiap bahasa pemrograman. Jadi misalnya Pascal, C++, VB, Java maupun bahasa pemrograman yang lainnya pasti menggunakan function atau fungsi. Dan sangat membantu dalam membuat kode yang terstruktur, mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, sehingga function merupakan bagian dari kode yang memiliki tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali tanpa perlu menulis ulang kode tersebut dalam Python. Ya. Di dalam Python, fungsi didefinisikan menggunakan perintah def. Oke. Contoh sederhana. Contoh program function 1. Def, nama fungsi buka kurung tutup kurung titik 2. Yang kita bangun hari ini atau materi hari ini adalah def hello world 1. Artinya nama function yang akan kita bangun hello world 1 buka kurung tutup kurung titik 2 akan memerintahkan dalam function ini tampilkanlah hello world. Nah, selanjutnya ada function selanjutnya yang namanya def, nama functionnya prodi atau nama fungsinya adalah prodi fst buka kurung tutup kurung titik 2 tampilkanlah teknologi informasi, sistem informasi, dan manajemen informatika. Nah, bagaimana kita memanggil fungsi hello world? Yaitu dengan nama functionnya kita panggil langsung hello world underscore world, ya, hello underscore world 1 buka kurung tutup kurung, enter, dan kemudian call fungsi prodi fst, nama functionnya prodi fst. Nah, ketika kita runningkan maka hasilnya hello world teknologi informasi, sistem informasi, dan informatika. Misal saya tambahkan satu lagi, misalnya def hari, ya. Misal saya tambahkan satu, print buka kurung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, terakhir adalah Minggu. Tutup kurung. Nah, selanjutnya akan kita masukkan terpanggil functionnya. Nah, ini komentarnya cara memanggil function hari, ya. Hari tutup kurung. Oke, kita running. Oke, error. Oke, kurang satu ya. Coba lagi. Oke, dia akan tampil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu cara pertama, sangat sederhana, bagaimana kita membuat fungsi. Ya. Nah, selanjutnya contoh ini dep fungsi kedua. Kita buat nama fungsi kedua, buka kurung, nama atau name, koma, pesan, ya, message, sama dengan hello data, ya, selamat datang. Ya, titik dua, ya, kata kutip, titik dua. Baru kita akan print, ya, yang namanya message dan name. Nah, baru nama fungsinya kita panggil. Nah, di sini saya rubah ya, misalnya hari pertiwi misalnya. Baru kita buat sini Sulastri misalnya. Hai, apa kabar? Kita rubah ya. Running. Maka akan muncul, hai, selamat datang hari Pratiwi. Hai, apa kabar Sulastri? Nah, pada gambar di atas, contoh program fungsi kedua dalam program ini, kita membuat fungsi, ya, nama fungsinya fungsi kedua yang mengambil dua argumen name dan message. Pesan memiliki nilai bawaan atau default halo selamat datang. Perhatikan, halo selamat datang. Kemudian kita memanggil fungsi ini dua kali. Pertama dengan hanya memberikan argumen. Tadi pertama Ayu Landari sudah saya rubah menjadi Hari Pratiwi. Dan yang kedua dengan memberikan kedua argumen, yang pertama saya buat Bobby, hai, dan saya tambahkan di sini adalah Sulastri, hai apa kabar. Program ini menunjukkan bahwa fungsi dapat membantu kita membuat kode menjadi blok yang lebih mudah dipahami dan digunakan kembali. Silakan Anda perhatikan. Nah, oke, ketika dijalankan. Nah, selanjutnya fungsi ketiga kita tambahkan nama fungsi ketiga, nama kita buka atau kita bangun untuk menyapa pengguna dengan nama yang diberikan. Print apa kabar, ya, plus nama, ya, lihat nama fungsinya akan kita gunakan di sini di dalam kurung itu. Baru plus tanda tambah. Tanda tambah plus titik titik pembuka dan penutup tanda seru. Nah, bahasanya def perkalian A, B tutup kurung titik 2 kita buat di sini menghasilkan hasil perkalian dari dua angka yang diberikan. Return A kali B. Di sini rumusnya kita buat, kita masukkan dalam rumus aritmatika khususnya perkalian. Username sebagai variabel sama dengan dia akan menerima inputan dari luar, siapakah nama Anda. Oke. Fungsi ketiga perhatikan, ya. Yang kita pakai yang ini. Apa kabar?
plus nama plus Anda. Jadi akan dia nanti apa kabar? Nama Anda. Var 1 ya, nama variabel int ini merupakan tipe data. Anda terima respon dari luar atau input atau output ya. Inputan bilangan nilai A, tanda kutip 2, nama penutup, tutup kurung, tutup, dan satu lagi karena 2 kali. Begitu juga var 2 int, tanda buka kurung input, tanda buka kurung lagi titik 2, inputkan bilangan B titik 2 titik, tanda penutup, baru tanda tutup kurung 2 kali. Nah, ini adalah variabel hasil. Nah, pada umumnya ketika kita menggunakan rumus aritmatika perkalian berarti variabel A dikali dengan variabel B. Variabel 1 dikali dengan variabel 2. Itu umum. Nah, dengan adanya fungsinya ini, nah, lihat kita kenalkan dia di A, B ya. Kita panggil di sini dengan nama yang berbeda. Tetapi fungsinya tetap perkalian. Berarti dia akan mengambil proses dari perkalian ini A, B atau A kali B. Perhatikan. Hasil sama dengan perkalian par A, par B. Tutup kurung. Print hasil dari perkalian ya, hasil. Perhatikan yang mau dipanggil adalah hasilnya ini. Silakan kita praktekkan. Nama misalnya Sri Wahyuni misal. Kita enter. Apa kabar Sri Wahyuni? Perhatikan ya. Ketika Anda masukkan tadi kan, siapakah nama Anda? Sri Wahyuni. Nah, Anda ketikkan, belum muncul dia direkam. Apa kabar Sri Wahyuni? Ini dari mana? Dari function yang ketiga. Perhatikan. Function ketiga, buka kurung, username, as user underscore name, tutup kurung. Apa kabar? Maka apa kabar? Sri Wahyuni dapat dari inputan dari yang ini username-nya. Oke. Kita masukkan nilai inputan misalnya 2 dikali 3. Nah, sama dengan 6. Pada contoh program ketiga, program ini memiliki 2 fungsi. Fungsi ketiga dan perkalian ya. Nama fungsinya ada di 2, fungsi ketiga dan perkalian. Nama fungsi ketiga menyapa pengguna dengan nama yang diberikan. Yang diberikan apa namanya tadi adalah Sri Wahyuni. Dia menerima inputan dari luar. Sedangkan fungsi perkalian menghasilkan hasil perkalian dari 2 angka yang diberikan. Tadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah fungsi didefinisikan maka dapat dipanggil dalam bagian lain dari program. Contohnya tadi. Ini fungsinya perkalian ya. Ini fungsinya fungsi ketiga. Oke, kita inputkan maka bisa dihitung. Diinputkan nama Sri Wahyuni. Baru perkalian, setelah kita buat perkalian A kali B, maka apa yang diterima inputan dari keyboard A ya, dari inputan variabel A dan variabel B akan diperkalikan, maka hasilnya seperti ini. Saya kira Anda dapat memahami bagaimana cara membangun atau membuat sebuah konsep dari function di bahasa pemrograman Python dengan catatan def spasi atau underscore spasi nama function itu sendiri, buka kurung tutup kurung titik 2, kemudian apa yang akan diperintahkan dalam function tersebut. Oke, kita lihat dengan ini materi selanjutnya. Ini jenis fungsi yang diumumkan yang pada umumnya digunakan diantaranya. Pertama, built-in function, fungsi bawaan Python. Contoh seperti print, buka kurung tutup kurung, len, range dan lainnya. Selanjutnya, user defined function, fungsi yang didefinisikan oleh pengguna yang dapat dibuat sesuai kebutuhan dan yang digunakan berulang kali.
Yang ketiga, animus function atau lambda function tutup kurung, fungsi tanpa nama yang digunakan untuk tugas tertentu dan dapat diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Yang keempat, high order function, fungsi yang menerima atau mengembalikan fungsi sebagai argumen atau hasil. Yang terakhir, recursive function, fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kita perhatikan contoh yang pertama. Nih. Built-in function, contoh built-in function, perintah hello world. Ini kan dari tadi ya bawaannya. Baru function built-in function len, ini seperti ini, dibuat, dibangun. Baru for variable i in range 5, baru tampilkanlah perulangan sebanyak pada variabel i. Selanjutnya contoh built-in function pada nilai maksimum. Ini ada nama variabel number dengan mempunyai data sebanyak angka 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang diperintahkannya? Nilai maksimal dari list number ini berapa? Maka plus str, max. Dia menggunakan max number tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, selanjutnya contoh built-in function min, dia akan mengukur nilai minimum dari variabel yang telah kita cantumkan, yaitu number 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan lihat nilai minimumnya. Selanjutnya built-in function ABS number min 5 diperintahkan nilai absolut dari number min 5 ya adalah number. Nah, ketika built-in function sum ditotalkan ya sum, maka number is number sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, print jumlah dari list number plus str plus sum dan number tutup kurung 3 kali. Oke, ketika kita jalankan hasilnya adalah hello world, panjang dari string hello world adalah, ini kita tambah 1 ya, kita buktikan misalnya 1. Bertambah menjadi 14. Oke. Lalu kita tambah ini sal, koma 6 ya. Kita running. Nah, dia akan bertambah sampai 5. Oke, kita tambah lagi. Ini saya buat nilai misalnya 10. Saya running. Nah, jadi angkanya adalah 10. Misalnya saya rubah lagi, kita menentukan nilai minnya min 1, 0,1. Kita running, maka dia adalah min 1. Nah, misalnya nilai absolutnya kita rubah menjadi 7, maka dia akan berubah seperti apa? Dia akan dianggap positif 7. Nah, tadi yang di atas ini kita tambahkan, copy, kita masukkan ke sini, kita akan melihat totalnya. Maka kita larikan, maka hasilnya 14. Itulah contoh jenis-jenis function. Yang pertama adalah built-in function. Nah, contoh selanjutnya adalah membangun sebuah program. Yang contoh programnya adalah user defined function. Yaitu apa itu? Kita balik flashback ke atas. Fungsi yang didefinisikan oleh pengguna yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan digunakan berulang-ulang kali. Contohnya yang tadi ya. Oke.
kata sapa, itu function sapa ya, nama functionnya sapa. Kita buat nama functionnya misalnya siapa aja misalnya ya. Menyambutnya kita tambah hai apa kabar dan baikkah di sana. Nah, kita tambah. Nah, misalnya yang pertama kita tutup dulu kata Safira, kita running. Kenapa error? Karena nama functionnya bukan sapa, sudah berubah jadi siapa saja. Kita running. Oke, kita perhatikan. Oh iya, S-nya. Kita running. Oke. Hai apa kabar dan baiklah di sana Safira. Nah, saya mau menambahkan kata ini, kita aktifkan. Ada orang kedua namanya Humaira. Kita rubah siapa aja nama functionnya. Baru kita jalankan. Maka akan berubah hai apa kabar dan baiklah di sana Humaira. Nah, sama halnya dengan kita buat contoh program function ya, Nimbus function atau Lambda function. Fungsi tanpa nama yang digunakan untuk tugas tertentu dan dapat diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Ya, buat contohnya, contoh program pengguna Lambda function sebagai argumen ke fungsi yang lain. Ini adalah datanya number sampai dengan 5. Ini adalah nama variabel result sama dengan list buka kurung filter buka kurung lambda. Nah, oke. Maka dia perintahkan apa? Hasil dari filter angka genap dari list number. Hasilnya apa? Jadi ketika nanti menampilkan angka genap, dia akan muncul. Kalau tidak genap, dia tidak akan muncul. Ya. Ini contohnya. Nah, ketika saya runningkan, maka dia akan muncul 24. Kenapa genap 2 dan 4? 1, 3, 5 tidak. Oke, jumlahnya double. Hasil dari sini dipangkat 2, maka dengan 10. Pada contoh di atas, contoh program Animus function atau Lambda function menggunakan Lambda function sebagai argumen ke function filter. Ya, ini filternya mana tadi? Ini ke kurung. Untuk menyaring angka genap dari list number, kemudian kita juga mendefinisikan lambda function bernama double untuk mengalikan bilangan dengan 2 dan mengambil fungsi tersebut menyediakan nilai 5 sebagai argumen. Silahkan dilihat contohnya. Oke, ya. Contoh program mendefinisikan high order function, contohnya ini. Def apply ini, X menerapkan fungsi ke satu nilai. Mendefinisikan beberapa fungsi yang akan diterapkan, misalnya square dan double seperti ini. Bagaimana memanggil high order function, yaitu result, apply, square, 5, perhatikan. Maka hasilnya ini. Oke, yang ini square, yang ini double. Kita jalankan. Maka hasil dari function square dan double 25 dan 10. Pada contoh di atas, contoh program mendefinisikan high order function, yaitu mendefinisikan high order function bernama apply buka kurung tutup kurung yang menerima 2 argumen. Suatu function dari nilai. Dari function dan nilai. Function apply kemudian mengevaluasi fungsi tersebut pada nilai tersebut dan mengembalikan hasilnya.
Kemudian juga mendefinisikan dua fungsi square dan double. Sebagai contoh fungsi yang akan diterapkan oleh apply. Setelah itu memanggil fungsi apply dengan menyediakan fungsi square dan double serta nilai 5 sebagai argumennya. Harapan saya Anda bisa memahami bagaimana fungsi dari mendefinisikan high order function. Oke. Nah, selanjutnya adalah program mendefinisikan recursive function. Bagaimana mendefinisikan recursive function? Def, nama fungsinya faktorial, buka kurung n, tutup kurung, titik 2, menghitung faktorial suatu bilangan. Jika variabel n sama dengan 0, maka returnnya 1. Kalau tidak, else returnnya n kali faktorial, buka kurung n kurang 1. Tutup kurung. Selanjutnya bagaimana memanggil recursive functionnya? Cukup Anda panggil nama functionnya. Result hasil sama dengan function 3. Maka hasil dari faktorial 3 start result adalah 6. Pada catatan di atas atau pada contoh di atas, contoh program mendefinisikan recursive function, ya ini mendefinisikan recursive function bernama faktorial. Ini nama faktorialnya ya. Yang menerima suatu argumen bernama n. Ini disebut nama variabel n dan menghitung faktorial dari n. Fungsi menggunakan base case if jika n sama dengan 0 untuk mengakhiri rekursi dan mengembalikan hasilnya 1. Dan melakukan rekursi pada bagian lain atau return n faktorial buka kurung n kurang 1 tutup kurung. Untuk menghasilkan faktorial dari nilai n dengan memanggil fungsi faktorial ya pada nilai n kurang 1, kemudian kita memanggil fungsi faktorial buka kurung tutup kurung dan menyediakan 5 nilai sebagai argumennya. Oke. Ini adalah contoh function dengan kita lihat aplikasi sederhana. Print toko anti bangkrut sama dengan ya toko bangkrut def nama fungsinya adalah total buka kurung harga koma jumlah, maka fungsi menghitung total bayar ya sama dengan return harga kali jumlah. Bagaimana proses inputan datanya? Dia akan menerima respon dari luar. Contohnya ketika Anda klik harga sama dengan integer buka kurung input buka kurung masukkan harga barang titik 2 tutup baru ditutup kurung awal lagi tanda kurung, maka jumlah sama hal digunakan int input masuk jumlah baju yang dibeli titik 2 tutup kurung kemudian total sama dengan total harga ya harga koma jual. Kalau yang biasanya total sama dengan harga kali jual. Selanjutnya diskon 5% tiap pembelian di atas 100.000. Jika total lebih besar 100.000 titik 2 maka total dikurang 0,5 dikali total. Print tampilkanlah total harga ya total barang ini nominal uang kembalian bayar total dan print uang kembalian. Jadi ketika kita jalankan coba misalnya 121.000 barangnya 5. Maka ketika dihitung hasilnya seperti ini. Itulah contoh sederhana toko anti bangkrut dalam membangun sebuah bahasa pemrograman Python pada machine learning. Nah, selanjutnya kita akan lebih tertantang lagi sama halnya kita akan buat contoh program fungsi di Python yaitu deklarasi fungsi operator. Fungsi total lain var harian, var UTS dan var UAS. Harian int var harian dikali 0,3
variabel UTS sama dengan int variabel UTS sama dengan 0,3 juga. Sedangkan variabel UAS integer variabel UAS plus sama dengan 0,4. Sehingga variabel total sama dengan harian, ya variabel harian ditambah variabel sen ditambah variabel UAS. Selanjutnya return var total, maka setelah kita lakukan total nilai, kita akan buat function baru namanya function percabangan yang kita akan buat variabel nilai. Paham ya? Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 0 dan variabel nilai lebih kecil dari 20, maka dia dikatakan E. Sampai jika tidak ditemukan, dia akan lompat lagi. Variabel elif, variabel lebih besar 20 dan variabel 40 lebih kecil maka D, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita lakukan fungsi perulangan? Contohnya seperti ini ya. var hasil pengulangan 0, var I in range 1,3 print nilai ke nilai harian, nilai UTS dan nilai UAS. Ini masih perulangan. Bagaimana kita menggunakan contoh perulangan yang lain? Ini dia var total dan fungsi percabangan. Jadi kalau kita jalankan, misalnya nilai hariannya tulisnya 75, 65, 70, 65, 70, 69 misalnya. Maka nilai total yang didapatkan ada 69,0, maka dia dengan nilai huruf D. Oke, itulah bagian dari function yang kita pelajari khususnya pada bahasa pemrograman Python. Oke. Saya akhiri